Halo guys, gua Vincent dan sebelum mulai ke videonya, gua punya pengakuan. Sebenarnya gua udah pernah bahas tentang topik hari ini dan ini ada di salah satu video yang judulnya kalau ada apa-apa, if something happens gitu. Buat yang menonton, cek dulu videonya gitu biar nggak ketinggalan. Udah banyak content creator yang ngebahas tentang krisis yang diperkirakan bakal terjadi di tahun 2023 atau tahun depan. Jadi gua nggak akan bahas lagi ya kenapa bakal terjadi resesi atau apa yang bakal terjadi tahun depan dan akibatnya gimana, dan ya detail-detailnya kalian bisa cek di content creator lain. Mereka udah bikin video banyak tentang resesi tahun depan. Kalau belum tahu boleh langsung aja cek video mereka ya. Masalahnya persiapan apa sih yang harus kita lakukan? Ya ini sebenarnya masalahnya itu ada di persiapan kita. Apa kita siap atau enggak untuk menghadapi resesi tahun depan? Kalau jawaban gue ya sedia payung sebelum hujan aja. Jadi nggak hujanan gitu. Jangan sampai baru nyari payung pas udah keburu hujan. Percuma kan, udah keburu kebasahan juga. Sama aja kalian udah ngalamin krisis karena resesi, baru persiapan gitu, baru siap-siap untuk misalnya punya income lebih atau punya cash lebih dan stay liquid dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau kalian udah punya persiapan untuk tahun depan, ya nggak ada alasan untuk terlalu khawatir. Tapi nggak ada salahnya sih untuk waspada dan tetap update dengan berita-berita terkini ekonomi kayak gimana, terus apa yang kira-kira bakal terjadi tahun depan. Kadang pendapat ahli namanya juga masa depan juga belum tentu benar, karena kan nggak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi, apalagi dengan kondisi Indonesia yang sekarang. Beda banget dengan kondisi Indonesia tahun depan, bakal beda. Ceritanya bakal beda. 2022 mungkin temanya adalah ya resilient dan untuk kita bisa melewati krisis, recovery dan lain sebagainya. Tahun depan mungkin beda cerita dan kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Cuma ada prediksi-prediksi perkiraan kalau tahun depan tuh bakal resesi. Kalau tahun depan ekonomi itu bakal benar-benar ngalamin pertumbuhan yang minus dan banyak yang bakal ngalamin kesulitan secara keuangan karena banyak yang jatuh ke garis kemiskinan juga katanya. Jadi dari middle income, middle class jatuh ke lower class lagi gitu, balik ke poor gitu. Cuman kan nggak ada yang tahu ya bakal kayak gimana tahun depan. Balik lagi, jadi gue nggak akan prediksi berhadiah gitu, tebak-tebakan berhadiah ya, kita nggak pernah tahu lah apa yang bakal terjadi tahun depan. Jadi yang paling bisa gue bilang adalah stay prepared sih, tetap stay liquid, prepared aja untuk apa yang terjadi tahun depan. Dan gue yakin bakal ada banyak peluang di tahun depan. Begitu ada krisis, ada masalah, ada juga peluang ya, karena ada solusi kan. Ya gue yakin lah bakal banyak peluang yang ada ketika krisis melanda. Cuman sayangnya peluang itu cuman buat orang-orang yang udah punya persiapan atau amunisi, kayak pasukan atau prajurit yang udah siap perang karena senjata dan amunisi dan mental juga udah siap, udah lengkap. Kalau gue sendiri persiapannya adalah nyiapin duit ya sebanyak mungkin yang bisa gue kumpulin untuk beli aset-aset yang harganya diskon atau harganya jatuh. Karena tahun depan itu banyak yang udah bilang ya, karena resesi, krisis bakal banyak harga-harga beberapa aset terutama yang high risk katanya sih bakal jatuh. Tapi ini katanya loh, karena ini kan prediksi dan mungkin juga berdasarkan historis yang udah terjadi beberapa tahun sebelumnya kan. Ketika ada krisis ada banyak peluang dan orang-orang kaya baru, ada banyak aja peluang-peluang yang kita sebenarnya nggak tahu, taunya ada tiba-tiba muncul, dan kalau kita siap pasti kita bisa ambil. Jadi ini adalah persiapan ketemu dengan peluang itu. Kan itu mungkin definisi beberapa orang untuk sukses ya. Persiapan ketemu dengan peluangnya. Ya kalau udah siap pasti bisa untuk sukses. Nah makanya harus prepare dan tetap stay tune aja ke apa yang terjadi tahun depan. Nah masalahnya tuh kita banyak yang nggak prepare. Ya kayak mau beli barang aja lah. Kita seneng dong kalau bisa beli barang-barang pas lagi ada diskon. Kalau ada aset-aset yang sebenarnya bagus secara fundamental dan dia juga menguntungkan, tapi harganya lagi turun, lagi diskon atau jatuh, kan itu pertanda baik sebenarnya. Itu kayak gitu. Masalahnya apa kita punya uang ya? Apa kita siap untuk peluang-peluang kayak gitu? Nah itu harus kita siap-siapin nih. Udah waktunya beli dan siap-siap. Intinya kalau yang udah punya persiapan mah nggak usah takut lah, karena kalian seharusnya udah aman dan siap mengambil peluang yang ada. Apalagi kalau biaya hidup udah tercukupi dan tetap menghasilkan income. Jadi ya udah life goes on aja, jalan terus hidup mah gitu. Gue juga tetap punya investasi yang berjalan dan tetap menghasilkan selama ini. Jadi ya gue udah prepare juga untuk itu dari kapan hari juga. Jadi kalau ada krisis pun ya moga-moga udah bisa melewati krisisnya. Tapi memang ini bukan hal yang gampang ya. Karena ya banyak juga content creator yang juga punya persiapan mereka masing-masing dan bisa diikutin kalau memang sesuai dengan kebijakan dan kondisi keuangan kalian saat ini. Jadi bebas lah mau ikut siapa mah.
tentu dengan konsekuensi dan hasilnya masing-masing ya. Ingat, momen krisis itu nggak selamanya ada juga. Ini peluang yang jarang muncul, jadi siap-siap aja ya. Oke, sekian video dari gua. Semoga kita semua bisa melewati dan bahkan mengambil peluang yang ada ketika krisis melanda. Thank you for watching, kita ketemu lagi di video selanjutnya.